كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي دجلي وحيراتي فيا ربي متني بسر حروفي ونور بالسمع وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك وغضض من صوتك
Sadaqallahul azim. Ada pelajaran yang luar biasa di ayat 13 ya, surat Al-Luqman. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Jadi tatkala Luqman itu bercakap-cakap dengan anaknya, mendatangi anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia memberi mau'idah, memberi pelajaran, memberi wasiat, memberi warning ya, apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassaynal insana, sesungguhnya dan aku memerintahkan kepada manusia, memerintahkan apa? Untuk berbuat baik, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, kepada bapak ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, khususnya spesial buat ibunya yang apa? Yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin, yang terus lemah, tiap bulan bertambah lemah, bertambah berat kandungannya itu. 1 bulan, 2 bulan, tambah 1,5 kilo, dan itu berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, lemah dan terus melemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya selama 2 tahun. Sampai disusui sama ibunya sampean itu selama 2 tahun. Berarti berapa? 24 bulan. Anis kurli, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Kamu harus bersyukur kepadaku. Wali walidaika, dan harus berterima kasih, harus bersyukur juga kepada kedua orang tuanya. Harus berterima kasih. Ini digandengkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Gandeng. Ilayyal masir, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan. Ini pelajaran yang luar biasa dari Luqman, namanya Luqmanul Hakim. Dia memberikan wasiat kepada anaknya tentang sebuah ilmu yang luar biasa, sebuah ilmu tauhid. Apa itu? La tusyrik billah, kita tidak boleh menyekutukan Allah. La tusyriku bihi syai'an, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman. Zalim kepada siapa? Diri sendiri. Dampaknya kepada siapa? Dampaknya terhadap diri sendiri, juga kepada orang lain. Jadi syirik. Sedangkan riya itu adalah syirik kecil. Jadi sampean melakukan ibadah, melakukan kebaikan bukan karena Allah, itu namanya riya. Pingin dilihat orang lain, itu namanya syirik kecil, riya. Gak boleh. Zalim pada diri sampean sendiri, juga zalim kepada orang lain. Riya itu pingin dilihat orang lain, beramal kebagusan, beramal kebajikan, pingin dilihat orang lain.
bukan karena Allah, cuma karena manusia, cuma karena makhluknya, itu zalim, nggak boleh. Termasuk riya, itu zalim juga terhadap diri sendiri, melemahkan jiwanya. Kalau nggak dilihat orang lain, dia nggak akan beramal. Kalau nggak diperhatikan orang lain, dia nggak akan beramal soleh. Jadi bukan karena Allah. Kalau karena Allah, dilihat nggak dilihat oleh makhluknya, dilihat tidak dilihat oleh manusia, tetap dia beramal soleh. Kalau riya, itu kalau nggak dilihat orang lain, kalau nggak diperhatikan orang lain, tidak dipuji orang lain, dia tidak akan beramal soleh. Hindari riya, karena riya termasuk syirik kecil. Dan yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada ibu bapaknya harus kita berbuat baik. Khususnya kepada ibu. Kenapa kepada ibu? Hamalathu ummuhu, tatkala ibunya hamil, hamalathu itu hamil, mengandung. Tatkala ibunya mengandung kalian, ummuhu, ibunya mengandung kalian, wahnan ala wahnin, maka ibu itu akan merasakan berat dan terus berat, bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu, terus berat, bertambah berat. Tidur miring gak enak, tidur terlentang tambah gak enak, apalagi tidur menggurep, sakit semua. Penderitaannya ibu yaitu. Terus pengorbanannya ibu tatkala melahirkan sampean. Pengorbanannya ibu itu tatkala melahirkan kita ke dunia ini. Pertaruhannya adalah nyawa. Pertaruhannya ibu itu tatkala melahirkan adalah nyawa. Makanya kata Kanjeng Nabi, tatkala seorang ibu meninggal dalam keadaan melahirkan anaknya, dijamin surga. Sakitnya seorang ibu tatkala melahirkan, kata Kanjeng Nabi, semua penyakit dikumpulkan jadi satu, yaitulah melahirkan. Sakitnya melahirkan, semua penyakit dijadikan satu, numplek pada ibu, yaitulah sakitnya seperti orang melahirkan. Luar biasa perjuangannya ibu, luar biasa. Mulai dari kita kecil sampai besar, kasih sayangnya luar biasa. Makanya sampean harus berbuat baik. Wa fisoluhu fi amaini, dan disapih sampean itu selama dua tahun. Jadi yang sampean yang sampean minum selama 2 tahun adalah air susu ibu. Makanya tidak boleh sampean balas air susu dengan air tuba, tak boleh ya. Anis kurli, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan juga bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Orang tua juga bapak. Makanya tatkala sahabat bertanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu, ummuka. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru bapakmu. Jadi ibu baru bapak. Kalau di Jawa itu diartikan ibu itu adalah bisa juga ibu kandungnya sampean, bisa juga ibu mertuanya sampean, bisa juga ibu anak-anaknya sampean, istri sampean. Jadi ketiga ibu ini harus dihormati, harus dimuliakan. Ibu harus memuliakan.
Ibunya sampean, ibu kandungnya sampean harus sampean muliakan. Ibu mertuanya besok tatkala sampean menikah harus juga dimuliakan. Istrinya sampean tatkala punya anak juga jadi ibu harus juga sampean muliakan. Jadi ketiga ibu harus sampean muliakan. Bapak juga harus dimuliakan. Karena yang sampean makan, yang sampean pakai, bajunya, sepatunya, terus yang membiayai sampean tatkala sekolah, sampai kuliah, sampai nikah, semua perjuangannya bapak. Peluhnya, keringatnya, hasil dari keringatnya itu, hasil dari kerja kerasnya itu, yang sampean makan, yang sampean pakai berupa baju, celana, sempak, sepatu, terus sampai nikah besok dirayakan, semua itu adalah perjuangannya bapak. Ingat-ingat ini. Makanya aniskurli, maka bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Harus. Apa caranya? Berbuat baik. Berbuat baik. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Apalagi orang tuanya masih hidup, berbaktilah ya. Buat mereka tersenyum, bangga mempunyai anak seperti sampean. Dengan cara apa? Jadilah anak yang soleh, yang membanggakan kedua orang tuanya. Kalau sampean kuliah yang sungguh-sungguh, yang berprestasi. Tunjukkan pada orang tuanya, bangga orang tuanya sama sampean. Kalau sampean sudah kerja, buktikan juga bahwa sampean adalah pegawai atau karyawan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sampean. Tatkala gajian, dikirimi ibunya ya. Ibu, ini gaji pertama saya. Kok banyak tuh? Iya, gaji pertama saya 5 juta bu. Oh gitu. Tak kirim ke ibu 100 ribu. Kirim ke ibunya semua, kirim semua 5 juta. Gak makan lah pak. Ya diambil secukupnya. Buat surprise sama ibunya, surprise yang baik, surprise yang positif. Kalau sampean bisa membuat surprise sama ibunya, bergetar rahim ibunya itu, tempat sampean dikandung kemarin, tempat sampean bertapa itu selama 9 bulan 10 hari. Kalau sampean surprise terhadap ibunya, terhadap uminya, terhadap maminya, terhadap ibunya, maka bergetar rahimnya itu. Tatkala bergetar rahimnya ibunya, itu membuat bergetar pula arsy-nya Allah. Jadi kalau ibu sudah bergetar rahimnya, maka langitnya Allah, arsy-nya Allah juga ikut bergetar. Tatkala itu ibunya berdoa kepada Allah, doanya diistijabah. Apalagi ibu, orang biasa, tatkala sampai ngasih surprise juga kepada fakir miskin, terhadap peminta-minta di pinggir jalan, terhadap tukang parkir sekalipun, kalau itu membuat surprise terhadap mereka, mereka juga bergetar, jiwanya bergetar, dan itu yang membuat arsy-nya Allah juga bergetar. Tatkala sampean ngasih pengemis, biasanya sampean ngasih 1.000 rupiah, biasanya sampean ngasih 500 rupiah. Kalau ada yang kecil lagi 200 rupiah, ada yang kecil lagi 100 rupiah. Digolek isi di dompetnya sama sampean. Wah 2.000 eman, cari 1.000-an, gak ono 500-an, ono 200-an, dikasih yang terkecil itu. Biasanya gitu. Sekarang dirubah,
Bukti syukurnya sampean sama Allah dirubah ya. Cari yang terbesar. Coba kasih sama fakir miskin, kasih sama tukang parkir. Biasanya sampean parkir 2.000, sampean parkir 50.000. Ini Mas, kalau susu pen, pen sampean ambil Mas, boten Mas, terlalu banyak, ambil aja. Matur suwun Mas. Bergetar jiwanya, apalagi keluarganya lagi butuh uang. Mungkin ada anaknya yang sakit, mungkin dia seharian nggak makan, keluarganya nggak makan, anak-anaknya nggak makan, bapaknya jadi tukang parkir. Sampai kasih sangat bahagia, surprise dia. Biasanya ditandai dengan berdirinya bulu kudu. Bulu halus itu berdiri kalau orang tersurprise. Bahkan orang takut sekalipun kadang juga berdiri. Tapi orang surprise berdiri juga bulu kudunya itu. Dan dia biasanya berdoa sama Allah, ya Allah, berilah rezeki yang banyak, barokah terhadap orang yang bersedekah tadi kepada saya. Biasanya gitu. Itu orang, apalagi ibu. Surganya sampean itu berada di telapak kaki ibu. Maknanya apa? Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah suhtil walidaini. Ingat ya, surganya sampean itu ada di telapak kaki ibunya. Ridhonya Allah itu berada pada ridho kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidaini. Harus berterima kasih ya. Ilayyal masir. Besok sampean akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampean berasalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena kalau sudah innalillah itu udah meninggal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala datang ajal menjemput sampean, ketok kamarnya sampean. Tok. Siapa? Ajal. Siapa sih? Jibril. Oh. Kan jenengan nggih. Si. Wah, cepetan. La yastahiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan. Si yo, 1 menit gak iso. Wala yastaqdimun, gak bisa dimajukan. Kalau janjiannya sudah jam 7, gak bisa dimajukan jam 6, gak bisa. Kalau janjiannya jam 7, gak bisa dimundurkan jam 8, gak bisa. Tapi bisa dimundurkan, bisa dimajukan tatkala sampean reschedule ya. Reschedule dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan apa? Dengan berdoa. Allahumma tawwil umuruna. Berdoa sebelum datang ajal, boleh berdoa, dipanjangkan umurnya, boleh. Sebelum datang ajal boleh bersedekah, boleh. Untuk dipanjangkan umurnya bisa. Tapi kalau sudah datang nggak bisa sudah. Kalau udah datang, tok. Assalamualaikum, siapa? Jibril. Oh, saya belum sholat isya ini. Loh, suruh siapa nggak sholat isya? Loh, biasanya saya kan sholat isyanya jam 3 pagi sama tahajud. Kalau enggak, kesiangan. Loh, kalau kesiangan nggak sholat isya. Makanya isya kalau bisa di awal waktu, walaupun Kanjeng Nabi mencontohkan juga di akhir waktu. Sebelum sholat tahajud, Kanjeng Nabi biasanya sholat isya dulu. Tapi ada juga dalil yang menguatkan sholat isya di awal waktu, karena sholat penutupan adalah sholat isya. Habis sholat isya sebelum tidur disunnahkan untuk sholat witir, ditutup sudah. Nanti dibuka lagi
jam 2 pagi salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi, sepertiga malam bangunlah sampean, qiyamlah sampean untuk melaksanakan salat tahajud. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya
الحمد